Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 392 pintu sepertinya tidak terkunci. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Lin Yu. Sudah terlambat bagi orang lain untuk menyembunyikan pengetahuan menarik semacam ini. Mengapa Lin Yu mengambil inisiatif untuk mengajarkannya kepada semua orang? Bahkan jika Anda ingin orang-orang tua ini datang untuk membantu Anda duduk, Anda tidak dapat membayar harga yang mahal, bukan? Lin Yu tersenyum pada mereka bertiga dan berkata dengan hormat, "Tiga senior, terima kasih atas perhatian Anda untuk saya. Saya tahu hanya 3 dari Anda yang benar-benar baik untuk saya. Namun, keterampilan akupuntur ini bukan milik keluarga kami, mereka milik profesi medis Tiongkok." Ketika mereka bertiga mendengar ini, ekspresi mereka sedikit terkejut, dan ekspresi bersemangat mereka sebelumnya tiba-tiba mereda. Karena ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang saya tidak dapat mengambilnya sendiri. Lin Yu menghela nafas. Sekarang pengobatan Tiongkok menurun, banyak praktisi pengobatan Tiongkok menyembunyikan resep dan jarum aneh mereka sendiri dan menolak untuk menunjukkannya kepada orang lain. Tapi mungkin tidak diwariskan untuk beberapa generasi, jadi itu benar-benar hilang. Selama berabad-abad, berapa banyak jarum dan resep aneh yang kita miliki dalam pengobatan tradisional Cina begitu punah. Pengobatan tradisional Cina begitu menurun. Dia sangat menyesal ketika mengatakan ini, dan merasakan sakit hati dari lubuk hatinya untuk situasi pengobatan Tiongkok saat ini. Dou Lao, Wang Lao, dan Huang Lao saling pandang, dan mereka juga penuh kesedihan. Jika TCM ingin berkembang dan menjadi kuat lagi, lebih banyak orang perlu berdiri dan secara aktif berbagi resep rahasia yang mereka miliki. Biarkan lebih banyak praktisi TCM lanjutan menguasai keterampilan ini. Hanya dengan cara inilah TCM dapat terus berkembang. Itu bisa diwariskan untuk waktu yang lama. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya menjadi presiden asosiasi pengobatan China ini. Saya tidak bisa hanya menyimpan nama saya, tetapi saya harus menyumbangkan kekuatan saya sendiri untuk pengembangan pengobatan China." Kata-kata Lin Yu tidak keras, tapi sangat heroik. Yang dia pedulikan bukanlah keuntungan dan kerugian jangka pendek seseorang, yang dia anggap adalah kemakmuran seluruh pengobatan Tiongkok. Untuk alasan ini, dia bersedia melakukan yang terbaik dan mati, jika tidak dia akan menurunkan keterampilan medis yang tak tertandingi yang telah diunggah nenek moyangnya kepadanya. Xiao He, sungguh terpuji bagimu untuk memiliki hati yang seperti ini. Kami orang tua tidak punya tempat untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Wang Shaoqin tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku ingin datang sekarang. Kepala, saya mengontrol semua resep obat rahasia di tangan saya sendiri, dan saya bahkan tidak bisa mengajarkannya dengan mudah kepada keturunan keluarga saya. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya benar-benar kupet, dan saya hanya memperhatikan sedikit manfaat di depan saya. Ya, Xiao He, saya malu. Saya malu dengan keterampilan medis saya takut saya lebih terbiasa mencari nafkah, saya malu dengan nenek moyang saya. Huang Xinru mau tidak mau merasa malu, sebagai lingkaran medis keluarga Huang. Kakeknya juga meninggalkan keinginannya untuk revitalisasi pengobatan China. Pada saat itu, dia juga menganggap ini sebagai misinya sendiri, tetapi dia tidak tahu mengapa, seiring berjalannya waktu, dia melupakan ambisi aslinya. Apa yang dikatakan Xiao He memang benar. Dou Lao juga mengangguk, wajahnya dengan serius berkata, "Tapi kamu juga tahu barang macam apa orang-orang ini dalam lingkaran pengobatan Tiongkok sekarang. Bukankah kamu memberi mereka jahitan ini untuk membantu mereka menyalahgunakannya? Itu sebabnya saya ingin mereka duduk untuk saya di Huisengtang." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Selama mereka di Huisengtang, saya bisa mengendalikan mereka.
Jika mereka ingin belajar kedokteran dari saya, mereka harus mendengarkan saya dengan patuh. Ya, secara alami, saya tidak akan meneruskan semua orang yang memiliki niat buruk, setidaknya saya harus menjaga satu atau dua tangan. Ketiga orang tua itu tampak bahagia ketika mereka mendengar kata-kata itu, saling memandang, mengangkat kepala dan tertawa. Aku hanya akan mengatakan, mengapa kamu begitu bahagia, Xiao He, kamu tidak tua, tetapi kamu licik. Wang Shaoqin tertawa dan berkata, menatap mata Lin Yu penuh penghargaan. Saya lega. Huang Xinru tersenyum, faktanya, di antara generasi pengobatan Tiongkok berikutnya, masih banyak talenta muda yang dengan tulus mengabdikan diri pada pengobatan Tiongkok. Jika Anda menemukan orang-orang ini, maka saya akan menjadi lingkaran medis keluarga Huang. Saya juga bersedia membagikan keterampilan medis keluarga kami secara gratis. Hei, Lao Huang, apa yang Anda katakan adalah intinya. Cucu saya adalah bakat muda yang telah mengabdikan dirinya untuk karir pengobatan Tiongkok. Tolong ajari dia pengetahuan unik Anda. Mata Dou Lao berbinar, kata buru-buru. Kamu tua Dou, aku tahu kamu selalu memikirkan aku. Huang Xinru tersenyum. Hahaha. Beberapa orang tiba-tiba mengangkat kepala dan tertawa keras. Tuan He, kita harus pergi sekarang, di luar hujan. Pada saat ini, Bu Cheng berjalan ke arah Lin Yu dan mengingatkannya bahwa dia sangat peka terhadap cuaca buruk seperti ini dan tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk beberapa tindakan pembunuh tersembunyi. Lin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga orang tua itu, dan kemudian naik taksi. Untungnya tidak terjadi kecelakaan di jalan raya, Bu Cheng langsung menyuruh Lin Yu ke pintu rumahnya, lalu turun sendiri. Rumah yang disewa Lin Yu untuk Lao Zhangren dan mereka kosong setelah Lao Zhangren dan yang lainnya pergi. Sekarang setelah langkah-langkahnya datang, mereka menyerah dan pindah, sehingga nyaman untuk melindunginya. Begitu Lin Yu sampai di rumah, Li Qianjue memanggilnya dan berkata dengan penuh semangat, Jiarong, apakah kamu sibuk di akhir pekan? Apakah kamu punya waktu malam ini? Saudara Li bertanya padaku, tentu saja aku harus punya waktu. Lin Yu tersenyum. Kamu tidak berani menjadi seperti itu. Li Qianzuo bercanda, kamu sekarang adalah selebriti terkenal, orang yang sibuk. Aku tidak berani menunda urusan penting kamu. Saudara Li, kamu hanya tidak ingin memulai sup, ada apa? Apakah ada yang salah? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ingat apa yang saya katakan terakhir kali kepada Anda, perusahaan kita akan mengembangkan proyek teknik medis dengan penuh semangat. Li Qianjue berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang pemerintah memiliki kuota dukungan, tetapi demikian juga, ada beberapa pesaing. Pesaing. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, siapa di sana? Keluarga kecil dan perusahaan kecil lainnya tidak perlu dikhawatirkan, tapi yang membuatku khawatir adalah keluarga Wan dan keluarga Chu juga telah berbaur. Li Qianhui menghela nafas dan berkata, keduanya sangat kuat. Apakah juga sangat terhubung dengan baik, jadi sekarang ketiga perusahaan berada dalam jalan buntu. Maksud pemerintah adalah membiarkan kita bertiga bekerja sama. Aku ingin tahu bagaimana menurutmu. Bekerja sama dengan Wan Klan Chu Klan. Lin Yu terkejut, dan kemudian mencibir, apalagi yang bisa kulihat. Mereka semua adalah tuan yang jahat dan jahat. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan mencari kulit dengan harimau. Tapi, Li Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh, keduanya telah mencapai konsensus tentang kerja sama. Jika kita tidak bekerja sama dengan mereka, itu mungkin kerugian besar bagi kita. Li Qianjue tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sia-sia. Jika keluarga Chu dan keluarga Wan berkembang melalui proyek ini, keluarga mereka akan menjadi lebih pasif. Lin Yu menghela nafas dan sepertinya sedikit ragu-ragu. Dia tahu bahwa proyek semacam ini pasti akan menghasilkan keuntungan besar di masa depan, dan dia tidak berdamai untuk membiarkan dia menyerah seperti ini. Bagaimana kalau begini? Mari kita bicara dengan mereka dulu.
Li Qianzuo berkata, mereka memintaku untuk membicarakan ini bersama akhir pekan ini. Aku ingin kamu mengikuti. Lagi pula, aku tidak tahu banyak tentang kedokteran. Pahamilah, jika Anda pergi, saya memiliki dasar di hati saya. Oke, kalau begitu aku akan menemanimu ke sana. Lin Yu sedikit mengernyit, tampaknya terkejut bahwa keluarga Chuan akan berinisiatif untuk berbicara dengan Li Qianzuo tentang kerjasama, merasa bahwa hal-hal mungkin tidak sesederhana itu. Akhir pekan ini, Lin Yu pergi ke rumah Li bersama Bu Cheng sebelumnya, berencana untuk membantu Li Qianying dengan suntikan, lagi pula, sudah setengah bulan sejak suntikan terakhir. Untuk memfasilitasi makan malam-malam, Lin Yu secara khusus berganti pakaian hitam sebelum datang, dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu biru, dan seluruh orang tampak tegak. Karena Lin Yu tidak menyangka Lin Yu akan datang, Li Zhenbei dan istrinya tidak ada di rumah, dan Li Qianjue meminta Lin Yu menunggu beberapa saat setelah dia mendapat berita. Dia akan kembali segera setelah dia selesai berurusan dengan perusahaan. Untungnya, Li Qianying sedang istirahat hari ini dan tinggal di rumah. Setelah melihat Lin Yu, matanya tiba-tiba menjadi sangat cerah sehingga dia langsung ingin membuat teh untuk menghibur Lin Yu. Tidak, adikmu dan aku ada yang harus dilakukan malam ini. Jadi mari kita berikan suntikan secepat mungkin. Lin Yu melambaikan tangannya dan tersenyum. Li Qianying mengangguk dengan patuh, lalu bangkit dan berjalan ke atas. Kakak Bu, kamu bisa berjalan-jalan di halaman belakang. Lin Yu berkata terburu-buru ke Bu Cheng, dan mengikuti Li Qianying ke atas. Setelah banyak perawatan, Li Qianying sudah terbiasa dengan jalan. Setelah memasuki rumah, dia melepas pakaiannya tanpa gangguan, dan tanpa pamrih memperlihatkan tubuh putihnya yang sempurna kepada Lin Yu. Ketika Lin Yu sedang menyortir jarum perak, dia menggendong bayi dan menatap Lin Yu dengan mata berkedip, tanpa pengekangan apapun. Tapi Lin Yu tidak bisa melakukannya meskipun dia telah melihat tubuh Li Qianying beberapa kali, detak jantungnya akan sangat cepat dan darahnya akan melonjak, karena setiap orang normal akan bereaksi ketika dia melihat tubuh yang menggoda. Tuan Ho, jangan bergerak, ada sesuatu di kepala Anda. Melihat Lin Yu berbalik, Ye Qingmei segera bangkit, dan berinisiatif untuk membantu Lin Yu menghilangkan gulma kecil di rambutnya. Dalam postur ini, Lin Yu harus menundukkan kepalanya, hanya menghadapi pemandangan tak berujung di dadanya. Jantung Lin Yu melonjak. Pada jarak yang begitu dekat, dia hampir bisa melihat pori-pori kecil di kulitnya dengan jelas. Dia bahkan bisa merasakan suhu tubuhnya yang hangat, mencium aroma tubuhnya yang samar, dan napasnya tidak bisa membantu tetapi berubah. Saya harus bangun dengan cepat. Tuan Ho, ada apa denganmu? Tidak nyaman. Li Qianying sepertinya memperhatikan napas Lin Yu yang berat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, memakai. Agak panas. Lin Yu tersendat, sedikit tidak jelas. Dasimu terlalu ketat. Li Qianying membungkuk dan dengan lembut merapikan dasi kupu-kupu untuknya, lalu berbaring dengan patuh, membaringkan tubuh langsingnya secara horizontal di depan Lin Yu. Lin Yu menelan dan menelan, buru-buru menahan pikirannya, menurunkan hatinya untuk memberi Li Qianying jarum. Tetapi mungkin karena pengaruh suasana hatinya sebelumnya, Lin Yu selalu sedikit gugup saat melakukan akupuntur, dan kemajuannya juga lambat. Li Qianjue, hei, Li Qianjue, apakah kamu di rumah? Tiba-tiba terdengar teriakan seorang pria di luar. Lin Yu menahan nafas dan melakukan akupuntur, dia segera menjabat tangannya ketika mendengar ini, dan titik akupuntur segera bergeser. Apa? Li Qianying kesakitan dan tidak bisa menahan untuk menelepon. Maaf, saya lalai. Kulit Lin Yu berubah, dan dia buru-buru mencabut jarum, hanya untuk melihat manik darah merah cerah di paha putih Li Qianying. Qianying, apakah itu kamu? Pada saat ini, pria di luar sepertinya mendengar teriakan Li Qianying. Qianying, apakah kamu di dalam rumah? Kemudian saya mendengar, dong-dong, cepat naik ke atas,
dan jelas sekali orang itu telah berlari dengan cepat. Pintunya sepertinya tidak terkunci. Li Qianying sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru berteriak kepada Lin Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.